Assalamualaikum, halo, semangat pagi. Besti.super.id yang super best. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam acara wawancara spesial Suara Pemerintah TV. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak Besti Super berbincang dengan sosok yang sangat luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa. Beliau adalah Profesor Widodo Muktio. Halo, semangat pagi Bapak Profesor Ya, Widodo selamat Muktio. pagi Mas Rudi. Salam sehat. Salam sehat Pak. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak. Bapak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan Suara Pemerintah TV di tengah kesibukan Bapak yang tentunya sangat luar biasa padat Pak. Siap. Baik, izinkan kami untuk langsung memulai wawancara Pak. Ya, baik. Siap Mas Rudi. Ya, Pak Profesor, seperti apa Pak evaluasi Bapak terhadap perkembangan teknologi informasi yang di dalamnya mencakup teknologi digital dan virtual dewasa ini di Indonesia, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Kalau kita bicara soal teknologi, ada generic purpose of technology. Jadi teknologi itu punya tujuan untuk semua bidang. Tidak hanya untuk satu bidang, tapi semua bidang. Baik dunia marketing, dunia public relation, dunia operational, bahkan dunia sosial. Jadi ada generic purpose of technology di mana di dalamnya sebetulnya adanya temuan teknologi, apalagi teknologi digital, ini adalah menjadi supporter, pendorong aktivitas manusia, pengungkit juga, enabler, pengungkit aktivitas manusia yang sebelumnya dulu nggak pernah kita bayangkan sekarang ini terjadi, termasuk juga menjadi driver, ya, memberi arah. Dan kita bisa saksikan betapa perilaku kita ini sekarang di-drive, ya, diarahkan oleh teknologi. Dan itu menjadi bagian dari stimulus respon kita, sehingga kemanusiaan kita itu betul-betul dengan teknologi itu menjadi hubungan yang tidak ada dusta. Ya, karena teknologi pasti akan merefleksikan perilaku kita. Oleh sebab itulah di era teknologi ini, kita semuanya, warga manusia ini adalah harus hati-hati. Karena itu adalah potret jujur dari sebuah teknologi, termasuk juga menjadi transformasi, artinya menjadi pemindahan sebuah peradaban, sebuah teknologi yang bahkan sampai menjadikan yang lama itu obsolete, kuno, ya, sudah tidak berlaku lagi, disruption. Nah, itulah sebetulnya kalau kita bicara soal teknologi, di mana ini sebetulnya juga hasil temuan manusia yang bebas nilai, yang tidak punya kepentingan apa-apa. Manusialah yang kemudian bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi yang dia sudah pegang, terutama di gadget kita. Oleh sebab itulah, maka kearifan, nilai humanity kita, itu akan membawa pada peradaban komunikasi manusia. Itu Mas Rudi yang barangkali bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu Pak, untuk kondisi saat ini Pak, apa yang Pak Profesor lihat Pak dalam lingkup kehumasan, terutama dalam lingkup kehumasan pemerintah Pak, saat ini tuh bagaimana menurut pandangan dan penilaian Bapak? Ya, sebetulnya kan kehumasan itu kan jantungnya institusi, ya, jantungnya organisasi. Humas itu kan memompakan, ya, memompakan pesan, memompakan aliran darah ke seluruh organisasi apapun bentuknya. Baik itu organisasi bisnis, organisasi nirlaba, organisasi government, dan apapun organisasinya itu selalu membutuhkan aliran oksigen untuk bisa memfungsikan stakeholder-nya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal humas itu layaknya manajemen komunikasi, di mana humas menjadi center untuk menggerakkan fungsi-fungsi stakeholder itu. Oleh sebab itulah maka yang dialirkan, pesan-pesan yang harus dibawa, disampaikan dan harus sampai itu adalah pesan-pesan yang memang dibutuhkan untuk tujuan organisasi. Sehingga selalu kalau dalam bahasa kedudukan, humas itu selalu face top leader, ya. Humas itu selalu berdampingan dengan top leadernya. Bahkan humas itu implementasi dari visi founding fathers-nya.
Nah, itu yang saya kira menjadi penting. Nah, kalau kemudian dikaitkan pertanyaan Mas Rudi, bagaimana humas khususnya pemerintah, maka kita harus ingat kembali founding fathers kita, bapak bangsa kita yang menggali Indonesia ini, yang menggali nilai-nilai luhur ideologi Pancasila ini. Itu yang harus kita menjadi acuan untuk kemudian ditularkan, diturunkan, ya diwariskan kepada generasi berikutnya agar supaya generasi berikutnya tadi bisa menjalankan value yang sudah digali oleh para founding fathers. Jadi tidak ada kata bahwa generasi ini terputus dengan generasi sebelumnya. Kita ini membangun bangsa, membangun masyarakat itu harus sustainable ya. Kerangkanya harus berkesinambungan. Sehingga kalau kita lihat humas itu adalah mengumpulkan titik-titik dalam sebuah garis untuk menuju bangsa yang maju. Nah, itu yang saya kira humas punya peran penting, memberikan titik pada saat ini, memberikan titik pada saat yang akan datang, menyiapkan apa yang akan kita kerjakan saat ini dan saat yang akan datang, dan itu terus-menerus sustain. Oleh sebab itulah maka humas menjadi kekuatannya menyirami rumput-rumput hijau peradaban kita saat ini yang nanti akan tumbuh, dan itu juga sekaligus akan menutup kalau ada kegiatan komunikasi yang jelek, yang tidak bagus, yang fake ya atau hoax gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab humas Indonesia sebetulnya, masyarakat Indonesia terkhusus tentu saja yang sedang mendapatkan amanah untuk mengelola bangsa ini, para pemegang pemerintahan, government PR misalkan. Jadi humas sekali lagi fungsinya sustain, fungsinya continue, fungsinya strategis. Oleh sebab itulah maka humas itu dituntut untuk bisa berpikir strategik dan kemudian memberikan pesan yang dikemas, yang di-packaging sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai kita membuat pesan tetapi nggak sampai karena pesannya otak-otak kita, bukan otaknya sana. Makanya di dalam humas itu ada kata kunci yang sangat penting, yaitu empati. Jadi seorang humas profesional itu harus mampu mengempati suara hati masyarakatnya, suara hati publiknya. Humas pemerintah itu tidak berada dalam ruang kosong. Ya. Humas pemerintah berada dalam dinamika sosial ekonomi masyarakatnya, dan itu membutuhkan kecakapan, kompetensi, dan bahkan kerjanya sekarang ini di era digital bisa dievaluasi. Jadi memang kompetensi dan evaluasi itu akan melahirkan sebuah tantangan baru profesi humas saat ini. Demikian Mas Rudi. Baik Pak, mungkin bisa saya simpulkan sedikit untuk membenahi humas pemerintah di Indonesia itu mungkin salah satunya adalah dimulai dengan cara kita harus memiliki empati, Pak. Bukan begitu, Pak? Iya, betul. Jadi kita harus bisa mengempati publik ya. Lantas bagaimana Pak untuk implementasinya, Pak? Agar kita mudah, Pak. Ya, tentu saja humas ada juga namanya riset humas ya. Kita kalau ingin menjalankan sebuah profesi itu harus tahu fact finding, fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Kemudian fakta itu akan kita olah, kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan, dan kemudian kebijakan itu kita lempar balik kepada publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi feedback terhadap realitas sosial masyarakat sesuai dengan zamannya tentu saja ya, itu harus menjadi data awal untuk kemudian kita memberikan, menggelontorkan pesan-pesan yang akhirnya dibutuhkan. Jangan sampai saat ini sering terjadi kalau kita lihat dalam penelitian, salah satu industri yang belum diminati dengan baik oleh masyarakat itu adalah industri komunikasi publik masyarakat. Ya, jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya barangkali saya mengerjakan sesuatu as usual dan kita mengerjakan sesuatu ternyata tidak dibutuhkan dengan packaging publik. Publik saat ini kan 60% lebih itu kan generasi Z sama generasi milenial. Tapi cara kerja kita barangkali masih generasi baby boomers gitu ya, generasi masa lalu. Jadi rasanya di era peradaban digital ini kegiatan kehumasan harus cepat beradaptasi, bertransformasi, kemudian bisa menjadi acuan atau menjadi
sumber informasi yang penting bagi publik. Jangan sampai publik malah cari informasi yang lain yang belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Itulah terjadi keriuhan komunikasi dan miskomunikasi antar warga masyarakat. Dan itu kalau dalam waktu yang panjang dan berketerusan itu bisa melahirkan penyakit masyarakat. Karena yang dimakan itu bukan makanan sehat, bukan makanan yang benar, tetapi makanan yang membuat resah, membuat kacau otak kita, dan itu akan menjadi distorsi untuk membangun sebuah peradaban bangsa ini. Baik Pak, ini menarik Pak. Dikaitkan dengan tadi perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat saat ini Pak ya. Itu bagaimana Pak GPR, Pak Government Public Relations itu bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital Pak? Ya, memang ini menjadi tantangan serius menurut saya. Makanya kalau kita mau melihat, saya kebetulan tahun 2019 sampai 2021 menjadi konduktor ya di Dirjen IKP Kominfo, itu merasakan betul. Kita jangan pendekatannya mekanistik ya, jangan pendekatannya hanya berdasarkan pesan yang kemudian dikasihkan IO, kemudian biar IO berjalan gitu. Tapi kita ini pasukan humas gitu ya. Kita ini adalah bekerja dengan jabatan fungsional Pranata Humas, sehingga kita ini punya, di situ juga ada pangkatnya, dari tanpa bintang sampai punya bintang kalau dalam bahasa militer ya. Tetapi poinnya adalah GPR officer atau government PR officer itu betul-betul dituntut memainkan peran pegang senjata. Senjatanya apa? Senjata komunikasi. Jadi jangan apa-apa hanya ada anggaran dikasihkan orang lain, kerjakan, ngajak anggaran, kerjakan, ada masalah, tutup gitu ya, pemadam kebakaran. Nah itu yang saya kira menjadi solusi jangka panjang yang harus dibangun oleh government saat ini. Supaya apa? Government saat ini itu betul-betul menanamkan fondasi, bukan main perang dengan pemadam kebakaran. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena ini persoalan peradaban. Makanya Humas saat ini tantangannya adalah bukan sekedar membangun komunikasi untuk menghilangkan hoax semata, tetapi membangun peradaban komunikasi yang sehat, yang ini preventif, supaya masyarakatnya ngerti, oh ternyata pemerintah itu sudah menjalankan sesuatu yang sangat luar biasa dan benar, dan sekarang disampaikan. Siapa itu? GPR-nya. GPR-nya punya senjata, jangan kemudian ya, karena ada anggaran diberikan pada sebuah institusi untuk bisa main, dan itu short time, hanya program project gitu ya. Padahal ini sebetulnya kan adalah strategi. Makanya kegiatan komunikasi kehumasan itu komunikasi strategis yang berdimensi tidak kekinian project, tapi sustainable, kumpulan titik-titik membangun peradaban tadi. Jadi itu yang saya kira harus kita tanamkan, dan susahnya memang membongkar mindset yang rutin, yang birokratis menjadi mindset GPR profesional, milenial, itu pekerjaan yang tidak menarik memang ya, tidak populer. Tetapi itu harus dilakukan oleh siapapun yang punya idealisme untuk mengembangkan kehumasan pemerintah, yang ini akan menjadi legacy, ya, legacy kepada kehumasan yang akan datang, akan dicatat pasti. Baik. Pak Prof, fenomena yang terjadi saat ini, kita sebagai profesional di bidang Pranata Humas pemerintah itu telah mungkin berusaha seoptimal mungkin dalam menyampaikan, mengkomunikasikan program-program instansi pemerintahan, tetapi dalam hal media massa, Pak Prof, kebanyakan mungkin rekan-rekan wartawan itu lebih menyukai statement langsung dari misalnya pejabat tertinggi menteri gitu Pak. Dan saat ini fenomenanya mungkin ada beberapa menteri yang diksi-diksinya itu menciptakan polemik Pak di masyarakat Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak sebagai Pranata Humas kita? Ya sebetulnya kalau lihat kedudukannya bahwa Humas itu face to face dengan top leader, maka Humas itu sebetulnya tidak sekedar menjalankan apa yang top leader kita sampaikan, tetapi juga menyiapkan top leader itu mau bicara apa. Sehingga misalkan saya ambil contoh dalam sebuah institusi, PRO itu yang profesional itu mesti menyampaikan pada top leader, oh Bapak
sebaiknya nggak usah bicara, yang bicara Pak Dirjennya saja atau Pak Deputinya saja. Oh Bapak sebaiknya ini bicara. Oh Bapak sebaiknya ini bicara yang hanya ini saja. Bahkan dalam konteks yang lebih konkret, humas itu harus bisa mampu membuat question and answer. Dan itu menjadi pegangan bagi top leader atau sumber informasi. Siapapun yang akan ngomong mewakili institusinya. Jadi kalau nanti ditanya ini harus jawabnya gini. Dan humas betul-betul harus menguasai juga. Kalau kemudian di sambil jalan, ya wartawan nyegat itu kan biasanya, betul-betul itu dievaluasi kalau sudah selesai supaya top leadernya itu sadar bahwa oh Bapak sudah betul on the right track ini statementnya. Oh Bapak ini kayaknya harus jangan sampai ke bawah pada pertanyaan. Makanya doktrinnya wartawan itu kan bad news is good news ya. Sementara doktrinnya PR apa? Important news is good news. Hal yang penting, hal yang menarik itu yang harus menjadi berita. Bukan hal yang jelek, hal yang tidak menguntungkan institusi. Jadi dua doktrin yang berbeda ini adu pintar. Nah, disitulah sebetulnya kegiatan kehumasan pemerintah itu perlu disusun dengan komprehensif. Komprehensif, dan itu menyangkut pada mindset. Ya, mindset dulu. Kalau mindsetnya yang penting saya humas itu kan ya pokoknya hanya bagi-bagi press release, pokoknya saya hanya menyapa wartawan untuk datang duduk. Sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Sejauh mana kita itu proaktif, artinya apa? Setiap hari kita yang mencipta isu, bukan ditanya wartawan. Jadi kan creating isu itu dari siapa? Dari humasnya, bukan dari wartawannya. Nah, sementara yang terjadi seringkali kita sebagai sumber informasi itu nunggu ada pertanyaan apa dari wartawan. Ini kan kebalik, kayak bertanding kan kita ngikuti permainan mereka. Nah, itu hal-hal yang kayaknya tidak nampak, makanya kalau di dalam humas itu untouchable but measurable. Bisa diukur nanti. Dampak dari sebuah idenya siapa, kemudian prosesnya bagaimana, kita siap atau enggak. Dan biasanya kalau kita itu menunggu pertanyaan, berarti kita itu kan kesiapannya di bawahnya yang bertanya. Nah, itu yang saya kira strategi komunikasi yang harus ditumbuhkan dan tidak bisa dimainkan sekedar diserahkan event tertentu untuk proyek gitu ya. Itu betul-betul ruhnya itu ya. Itu harus dimiliki oleh top leader dan didampingi tentu saja oleh humas pemerintah. Nah, itulah sebetulnya gerak menarik antara top leader dengan humasnya itu akan menentukan orkestrasi alunan lagu yang akan dimainkan. Bukan kita lagu permintaannya wartawan, tapi lagu yang kita cipta. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan founding fathers. Kalau orang humas kan selalu arahnya ini ingin membangun peradaban. Nah, itu yang saya kira menjadi PR penting untuk bisa kita olah terus-menerus tanpa henti, tanpa merasa puas diri. Nah, Prof, saat ini mungkin bisa dikatakan Indonesia sudah hampir meninggalkan era industri 4.0, Pak, dan sudah mulai memasuki gerbang industri 5.0, di mana dalam industri 4.0 itu humas atau kantor humas pemerintah itu seakan dihadapkan dengan waktu, berkejar-kejaran dengan waktu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Pak. Nah, menurut Pak Prof, akan dibawa kemana nih Pak arah GPR, Pak, Government Public Relations di Indonesia terutama Pak ya, untuk menghadapi era industri 5.0 tersebut, Pak? Sebetulnya kan ini paralel ya antara teknologi dengan manusia. Dulu manusia itu juga dari masyarakat nomaden, agraris, industri, information, dan sekarang ini nanti akan masyarakat 5.0 ya, super smart society. Teknologi juga begitu. Sekarang ini kan teknologinya 4.0, di mana sebetulnya digitalisasi itu menjadi kata kunci. Nah, dari 4.0 ke 5.0 itu kata kuncinya adalah kecepatan. Di dalam transformasi tolnya itu lebih memungkinkan kita itu ngebut gitu ya. Sehingga kalau kita misalkan di 4.0 itu download membutuhkan waktu 1 menit untuk sebuah konten, besok bisa jadi hanya 10 detik gitu. Jadi percepatan itu membawa konsekuensi pada aplikasi. Nah, aplikasi apa yang kemudian bisa kita mainkan? Nah, kalau dulu kan teknologi masih
tingkat 2 ya, revolusi industri yang tingkat 2 itu hanya tulisan, kemudian gambar, kemudian sekarang ini 4.0 itu kan audiovisual. 3 sama 4 itu hampir sama. Dan kelima itu juga percepatan. Nah, sekarang ini teknologi social reality itu tidak hanya ditunjukkan dengan 2 dimensi. Audiovisual tidak hanya 2 dimensi. Tapi kemudian audiovisual karena teknologinya memungkinkan, percepatannya bisa dilakukan menjadi 3 dimensi. Artinya apa? Kita melihat sesuatu seolah-olah kita terlibat di dalamnya. Meskipun itu artifisial. Nah, oleh karena itulah misalkan saya ambil contoh, GPR sekarang ini berhadap pada persaingan bagaimana kalau nanti komunikasi kita itu layaknya metaverse ya. Bahwa kita itu masuk di situ hanya dengan alat yang disebut kacamata, kita seolah-olah berhadapan-hadapan. Saya dengan Pak Rudi ini kayak ketemu di dalam suatu ruangan tertentu. Sehingga gestur kita, suasana kebatinan kita menjadi lebih dekat. Ada teknologi yang merubah mata, kemudian menjadi rasanya, itu menjadi lebih dekat lagi. Humanity-nya menjadi lebih dekat lagi. Meskipun belum real ya, belum real. Sehingga ini yang kemudian melahirkan situasi menjadi terjadi. Di tingkat teknologi 5.0 hal itu lebih memungkinkan, lebih mudah, lebih bisa terjangkau. Di Indonesia sekarang ini sudah ada beberapa daerah yang sudah menggunakan teknologi 5.0, bahkan ini di area-area industri, area-area kota-kota strategis yang membutuhkan kecepatan itu menjadi kata kunci ya. Dan akhirnya menjadikan waktu ruang itu tidak sekedar menyatu, tetapi emosi, rasa, ya seolah-olah menjadi personalized ini menjadi satu juga. Nah, ini yang saya kira menarik. Bahkan kalau nggak hati-hati ini bisa membawa implikasi perilaku asosial. Kita bisa saking senengnya menikah itu nggak harus ketemu. Wah, ini kan susah gitu ya. Susah. Jadi hal-hal seperti itu yang buat orang PR ini manfaat yang luar biasa. Di tengah nanti sudah saatnya semua tool kita dengan 5.0, perilaku kita juga harus society 5.0, super smart society. Humasnya yang mengalirkan oksigen kepada seluruh stakeholder tadi juga humas yang bukan biasa-biasa saja, humas yang mampu membangun, meng-create pesan itu seolah-olah 5.0 dan itu terjadi dan itu menjadi tantangan. Makanya sekarang ini humas tidak sekedar cantik, tidak sekedar tampan, tapi bagaimana hospitality itu muncul ya. Pinter saja nggak cukup, tampan saja nggak cukup, tetapi hospitality kemanusiaannya itu menjadi kelihatan. Atensinya berkomunikasi itu harus dinampakkan dan itu bukan gampang loh, seolah dikatakan gampang. Tidak, itu sesuatu yang harus luar dalamnya sama. Kalau kita sedang stres, sedang apa-apa geraknya birokratis, munculnya di dalam perilaku kita birokratis, cara jawabnya birokratis. Kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kalau bisa dibelok-belokkan, kenapa harus diluruskan? Di tengah tantangan budaya kita, itu sudah super smart. Artinya tidak sekedar smart, tapi super, bahwa kita itu betul-betul ingin memanfaatkan adanya terobosan teknologi untuk menjadikan komunikasi kita itu lebih efektif dan lebih nyaman. Prof, Pak Prof Widodo juga sebagai salah seorang pendiri dari Government Public Relations atau GPR Institute, Pak, di mana saat ini dalam waktu dekat mungkin GPR Institute akan mengadakan GPR Conference serta Top GPR Award tahun 2022. Bagaimana Pak harapan Bapak terhadap penyelenggaraan acara tersebut nanti? Iya, sebetulnya ini adalah obsesi kehidupan ya, termasuk kehidupan saya pribadi. Saya belajar dari S1, S2, S3, bahkan guru besar ini adalah komunikasi spesialisasi kehumasan. Saya ingin mendharma baktikan kehidupan saya ini untuk membangun humas, khususnya humas pemerintah, karena saya di dalam government itu menjadi humas yang bukan ecek-ecek itu ya, istilahnya di Jawa ini. Ecek-ecek itu
humas yang kalah dengan swasta, humas yang selalu tidak bisa tegak berdiri karena kompetensinya bisanya hanya minta tolong institusi yang lain gitu ya. Tidak itu, tetapi kita ini harus menjadi humas sebagai sebuah tim yang kuat, yang solid, yang berpikir komprehensif gitu ya. Sehingga perilaku produk humas itu perilaku yang kemudian bisa menjadi acuan publik. Trust ini menjadi kata kunci. Kalau produk kita, perilaku kita, cara kerja kita itu menghasilkan trust, maka efektivitas komunikasi publik itu akan dengan mudahnya tercapai. Jadi antara kata dan perbuatan itu betul-betul harus dimunculkan dalam profesionalitas. Kalau saya merasakan sekarang ini banyak miskomunikasi publik itu terjadi karena apa? Karena packagingnya saja. Di dalam dunia ini kan nggak bisa persis kayak di surga besok ya. Tetapi packagingnya menjadi penting. Dan bahkan ada teori jangan hanya melihat substansinya saja, tapi sensasinya harus dibangun. Tugas manusia itu yang namanya biasa itu dirubah menjadi luar biasa. Yang namanya belum ditata itu harus dirubah menjadi ditata. Semuanya kehidupan kita. Sehingga orang pintar itu orang yang bisa memintarkan dirinya. Orang hebat itu bisa menghebatkan dirinya. Nah, jadi bukan hebat itu sendiri gitu, tidak ya. Kalau bahasa Intan atau Mutiara itu gosok dulu. Nah, tugas kita itu menggosok itu supaya betul-betul humas pemerintah itu humas yang digosok gitu loh. Jangan sampai kalah dengan gosokan swasta misalkan atau gosokan humas perusahaan asing gitu ya. Malulah kita sebagai bangsa gitu ya. Apalagi kita sudah punya cita-cita 1 abad Indonesia merdeka itu besok 4 besar negara dunia, malulah kita. Dan tidak sekedar bisa bahasa Inggris, bukan, totally. Ya, jadi nilai-nilai kemanusiaan humas yang profesional ala pemerintah itu jangan lagi seperti dulu bajunya baju baju kaku itu ya, safari itu. Tidak, humas pemerintah ke depan itu humas yang betul-betul seperti dicontohkan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo, humas yang agile, ya. Humas yang betul-betul lincah terhadap peradaban, termasuk juga humas yang tidak apa-apa punya follower. Jangan humas males saya follower, wah lu lagi mana? Oh kan nanti saya gengsi dikira saya sombong, wah gimana? Jadi otaknya itu harus dicuci dulu supaya betul-betul memahami top leader kita. Siapa top leader kita? Visi misi bangsa itu adalah presiden. Nah itu yang saya kira menjadi tantangan kita dan itu membutuhkan, saya paham ya, Pak Rudi, ini kerja yang besar sekali. Ini orkestrasinya, konduktornya itu betul-betul harus punya kekuatan yang luar biasa dan membutuhkan waktu. Sehingga sekali lagi memang kalau saya selalu sampaikan, saya pun mendarmabadikan hidup saya sampai akhir zaman besok ya, kembali ke hadapan Allah, itu untuk humas. Supaya apa? Setiap orang itu kan punya legacy kan ya. Setiap orang itu punya sesuatu yang harus, dan bahkan saya pun juga sekarang nulis buku ya, supaya nanti ditularkan. Saat sebagai dirjen saya sudah jadi 1 buku, bagaimana ide gagasan komunikasi publik. Dan setelah ini saya di Staf Ahli, saya juga sedang nulis buku bagaimana model Kementerian Komunikasi yang berbasis pada komunikasinya, bukan pada teknologi semata. Karena kalau komunikasinya itu beyond-nya, di atas itu adalah apa? Humas. Bagaimana humas itu kemudian memberikan angin sejuk ya, udara nyaman, ekosistem yang baik terhadap komunikasi yang sesuai dengan value bangsa kita. Kemudian ditopang informatikanya, teknologinya, net connectivity-nya itu harus bersama-sama. Tidak hanya konektivitas saja. Kalau konektivitas terjadi, maka yang terjadi bisa jadi tol virtual tadi akhirnya banyak tabrakan karena tidak dididik pengemudi. Netizen ini nggak dididik, baik etikanya, moralnya, skill-nya, bahkan security-nya. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan humas ke depan, Mas Rudi. Jadi mungkin bisa dikatakan, Pak, ke depan mungkin dalam waktu tempo 3 tahun ke depan lah, misal sebagai contoh, itu akan terjadi banyak perubahan dalam implementasi kehumasan, terutama kehumasan pemerintah ya, Pak. Ya, dan sebetulnya begini, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ada GPR Institute dan kemudian kegiatannya salah satunya adalah awarding ya, memberikan apresiasi
itu supaya kita itu bangga ya, bangga terhadap kinerja kita. Kita bangga kalau ada yang mengapresiasi kan. Dan saya juga diskusi dengan para eselon 1 di tempat saya, beliau apresiasi betul. Ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari sisi sosial ya, society masyarakat ingin mengapresiasi institusi pemerintah. Oh bagus Pak, bagus Prof. Sehingga apa? Kita mari akan membangun trust juga ini. Awarding GPR Institute itu harus punya trusting yang tinggi bahwa kita punya satu metode untuk menilai kinerja kehumasan di era saat ini. Kita punya pertanggungjawaban yang jelas, bukan sekedar oh sana dikasih, oh sana nggak usah dikasih karena hal-hal yang tidak scientific. Jadi kita harus bergerak GPR itu dalam awarding ini berbasis scientific dan kemudian akan melahirkan kebanggaan pengendali humas di institusi tersebut. Dan itu kayak kita bertanding tuh loh. Kalau kemudian dilihat oh kita sekarang mendapatkan, oh besok enggak dapat ya. Itu kan sama juga dengan tata kelola. Oh sekarang WTP atau enggak, besok enggak WTP ya. Itu. Jadi mari kita jadikan institusi GPR Institute ini menjadi parameter kinerja kehumasan pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik BUMN maupun BUMD, atau bahkan yang lainnya yang kemudian kita jadikan menjadi mitra kerja GPR ini. Jadi memang ini pemikiran tidak setahun 2 tahun selesai ya Mas Udi, ini pemikiran besar sehingga membutuhkan sistematika kerja yang juga besar, tetapi paling tidak visi misi kita jelas bahwa kita ingin membangunkan kekuatan humas Indonesia untuk bisa bangga terhadap Indonesia. Karena sekarang ini kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan komunikasi. Siapapun hebatnya, kalau komunikasinya nggak tertata dengan bagus, roboh dengan cepatnya. Tetapi kita mungkin biasa saja, tetapi kekuatan komunikasinya luar biasa. Saya yakin publik akan punya kepercayaan pada kita dan publik akan menjadi kekuatan kita untuk membangun bangsa yang besar. Baik, terakhir mungkin Pak Prof. Mungkin ada saran atau pesan yang ingin Bapak sampaikan, Pak. Silakan, ya, Pak. mari kita terutama kepada teman-teman yang mendapatkan amanah tugas di kehumasan pemerintah. Buang jauh istilah bahwa jadi humas itu profesi dulu dipojokkan, dipinggirkan, tidak dihargai. Itu zaman dulu, mungkin bisa dimengerti. Zaman sekarang ini pemimpin yang ngerti strategi bisnis, strategi politik, strategi membangun peradaban, pasti akan melihat humas adalah partner yang sangat penting untuk menjadi dirinya sukses memimpin atau enggak. Dirinya berhasil memimpin atau enggak. Oleh sebab itulah, teman-teman humas harus unjuk gigi. Gitu ya. Bagaimana Anda tersenyum dengan senyuman yang betul-betul bisa membanggakan pemimpin. Rubah jauh bahwa kita kerja baik itu biasa, kerja sedikit jelek itu tidak biasa. Rubah jauh, mari kita berpikir kerja selalu baik, dan akhirnya kita dipercaya, dan akhirnya profesi kita menjadi profesi yang dicari. Termasuk teman-teman yang di humas pemerintah nanti kalau mau pensiun, itu pasti yang nangkap perusahaan swasta banyak, karena sukses membangun peradaban kehumasan pemerintah yang stakeholder-nya kompleks. Ini kan pengalaman kerja, jadi saya selalu menyampaikan orang yang bergerak di dalam humas pemerintah setelah pensiun, jangan takut, pasti ada pekerjaan yang menantang, yang menjanjikan, yang akan menyambut Anda dengan karpet merah. Sukses buat humas pemerintah Indonesia. Baik, luar biasa Bapak Profesor Widodo Muktio. Terima kasih telah meluangkan waktu berbincang bersama Suara Pemerintah TV. Semoga government public relation di Indonesia semakin maju, berkembang pesat, dan selalu sukses. Baik, Besti Super.id yang super best, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Widodo Muktio, staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa. Semoga segala informasi yang telah dibagikan dalam bincang-bincang ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang government public relations. Demikian, saya Rudi Sukmana undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk Anda. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam Superbest.